Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Tadabbur atau mencermati dari isi surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-190 dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, sungguh amat sangat terdapat adanya tanda-tanda kebesaran, keesaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memiliki akal, menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran, lalu pikiran yang tajam itu digunakan untuk merenungkan langit. Maka dari perenungan itu muncullah pemikirannya tentang ilmu astronomi, yakni ilmu tentang penciptaan planet, antariksa, dan semua ciptaan Allah yang ada di langit. Namun justru yang digandrungi anak muda zaman sekarang adalah bukan astronominya, melainkan astrologinya. Apa itu astrologi? Itu adalah ilmu nujub, ilmu perbintangan, ilmu peramalan, horoskop yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu adalah dusta yang nyata, bohong, tipu daya dari para perbintangan, peramal horoskop tersebut. Maka siapa yang mempercayai itu bisa rusak iman dan akidahnya, apalagi sampai diyakini, nauzubillahi min dzalik. Jadi yang perlu difahami dan dicermati itu adalah ilmu astronomi, yakni ilmu tentang planet, ilmu yang mengajarkan bagaimana panasnya matahari. Ini ilmu yang perlu dikaji dalam agama Islam. Lalu ada lagi ketika orang berpikir tentang bumi, yakni ilmu geologi, ilmu yang mempelajari tentang isi bumi. Akal merupakan ciptaan Allah, bumi juga merupakan ciptaan Allah. Maka ketika dikombinasikan, muncullah ilmu baru, yakni geologi, ilmu yang mempelajari tentang perputaran siang dan malam. Maka kita berpikirlah untuk menjaga alam ini. Bagaimana tidak, ikan di laut mati karena dibelah perutnya. Ikan mati terdampar di pantai, ketika dibelah perutnya keluarlah sampah. Ini akibat dari apa? Ini adalah akibat dari kelalaian manusia itu sendiri, membuang sampah di laut. Ketika terjadi banjir, itu apa? Karena manusia tidak menjaga, tidak mencintai alam yang dititipkan Allah. Artinya sudah rusak di bumi dan di lautan, akibat ulah manusia yang tidak mencintai bumi ciptaan Allah ini. Coba lihat perputaran malam dan siang. Kalau terus ditelaah, maka kita dapat menemukan Allah. Lihat, Nabi Nuh dibantu oleh alam, dibantu oleh air. Nabi Musa dibantu oleh air ketika lari dari kejaran Fir'aun. Nabi Sulaiman dibantu oleh angin. Nabi Musa dibantu oleh air, tetapi Fir'aun justru ditenggelamkan oleh air. Alam kepada orang-orang yang taat itu akan membantu, tetapi tidak untuk orang-orang yang tidak taat. Allah murka, Allah tidak suka dengan orang-orang yang tidak taat. Allah murka dan alam pun tidak suka diinjak oleh orang yang sombong. Maka haruslah kita mencermati, berpikir ini semua adalah titipan Allah yang suatu saat akan Allah ambil apabila Allah sudah berkehendak.
Renungkanlah bahwa kita adalah makhluk kecil di hadapan Allah, makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merendahlah diri di hadapan Allah, bersimpuh, memanjatkan ampunan dan doa. Hikmah dan kebaikan adalah milik orang yang beriman dan bagi orang yang berakal lagi berfikir, karena mereka memandang dengan pandangan zikir. Maha suci Engkau ya Allah, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Muncullah rasa takutnya, sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang seimbang dalam berfikir dan berzikirnya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga dari ini kita bisa mencermati, bisa berfikir tentang tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada apa-apanya diri kita ini. Mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan. Salah dan khilaf Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.